Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sering membahas pertanyaan ataupun juga konsultasi dari sahabat viewers. Berikut ini ya pertanyaannya. Soal pemberitahuan pengadilan untuk upload berkas perkara. Nah, ini terkait dengan pemberkasan administrasi perkara yang dilakukan secara e-court atau electronic court melalui sambungan elektronik, media elektronik di websitenya Mahkamah Agung. Kita lanjutkan. Untuk permohonan PAW, permohonan ahli waris sepertinya ya. Kapan harus diupload dokumen buktinya? Kapan harus diupload dokumen buktinya? Apakah sebelum sidang pertama atau setelah sidang? Terima kasih ilmunya. Baik, kita bahas ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya saja. Beberapa kali saya mengajukan atau mewakili menjadi kuasa dari para klien untuk mengajukan gugatan, dan gugatan tersebut itu kami biasanya daftarkan itu melalui e-court, melalui media elektronik di websitenya Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan bukti-bukti itu perlu dicatat dan perlu diingat bahwa di setiap pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, itu memang pada saat kita mendaftarkan perkara itu ada beberapa berkas yang harus kita upload. Pertama, berkas gugatan. Berkas gugatan ini file PDF dan juga Word-nya harus diupload. Kemudian file surat kuasa dari klien harus juga diupload. Kemudian selain itu ada bukti awal, bukti permulaan yang harus diupload. Itu juga harus diupload. Nah, saya pernah punya pengalaman di suatu pengadilan negeri mendaftarkan suatu gugatan, kemudian di kolom bukti awal saya mengupload bukti surat, misalkan ini akte kelahiran, saya upload di kolom bukti awal, tetapi tidak saya beri materai, tidak saya legalisir di kantor pos, polos aja, polosan fotokopian. Itu ternyata ditolak. Padahal sebelumnya belum pernah di pengadilan yang lain, pengadilan agama itu lolos-lolos saja. Tetapi di suatu pengadilan negeri ada juga yang seketat ini. Nah, oleh karena itu saya menyarankan pada saat mengajukan atau mendaftarkan gugatan secara online, tentu di kolom bukti awal itu kan kita harus mengupload bukti awal. Biasanya KTP, kemudian akta lahir atau misalkan fotokopi kartu keluarga dan lainnya. Usahakan itu tempeli materai terlebih dahulu, seperti ini. Tempeli materai, kemudian legalisir di kantor pos, barulah diupload menjadi bukti awal. Nah, itu biasanya kurang lebih 2 atau 3 dokumen lah. Adapun kalau sidang pembuktian, ini perlu dicatat buat teman-teman yang mungkin baru ya menggunakan e-court, persidangan secara e-court di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama lah. Misalkan jadwal sidang pembuktian besok ya, misalkan besok ini hari Kamis, maka usahakan di hari Rabu kita harus sudah mengupload dokumen bukti surat. Nah, apa saja yang akan kita jadikan bukti surat? Misalkan KTP, kartu keluarga, akta lahir, akta kawin, AJB, sertifikat dan lain sebagainya. Itu siapkan semuanya fotokopi terlebih dahulu. Nah, fotokopiannya tempeli materai dulu. Tempeli materai, kemudian legalisir di kantor pos. Semua berkas yang akan dijadikan bukti surat. Nah, setelah dilegalisir kantor pos, maka itu harus kita upload satu persatu menjadi file PDF. Nah, nanti pada hari H-1 sebelum sidang pembuktian, kita harus sudah upload tuh ya dokumen file PDF daripada fotokopian bukti-bukti surat yang sudah kita tempel materai dan sudah kita leges di kantor pos. Nah, besoknya di hari Kamisnya kita tetap bawa juga fisiknya ya, fisik dari bukti-bukti surat yang aslinya dibawa, kemudian fotokopian yang sudah ditempel materai dan legalisir kantor pos itu juga harus dibawa. Nanti pada saat sidang pembuktian, pada saat sidang dibuka oleh majelis hakim, nanti hakim akan bertanya, apakah saudara sudah mengupload bukti-buktinya di e-court atau belum? Kalau sudah, hakim nanti akan memverifikasi. Setelah diverifikasi, maka
proses selanjutnya adalah pengajuan bukti surat tersebut. Nanti bukti surat aslinya dicocokkan dengan fotokopian yang sudah ditempel materai dan legalisir kantor pos tersebut. Itu akan dicocokkan. Nah, jadi untuk teknis sidang pembuktian yang dilakukan secara e-court, itu bukti-buktinya H-1 harus sudah diupload di akun e-court para pihak. Di akun e-court misalkan penggugat. Misalkan besok nih hari Kamis jadwal pembuktian dari pihak penggugat. Misalkan kita sebagai penggugat atau kuasa penggugat. Maka usahakan hari ini, hari Rabu, kita harus sudah mengupload nih bukti-bukti surat tadi, fotokopiannya. Ya, paham ya? Di kolom dokumen, upload dokumen bukti di akun e-court kita. Ya, saya rasa buat teman-teman advokat tentu sudah tidak asing bagaimana cara menggunakan akun e-court kita, bagaimana cara mengupload dokumen di akun e-court kita. Nah, ini bagi yang belum paham, belum tahu, utamanya lagi bagi masyarakat umum, pengguna umum yang memang menggunakan e-court juga pada saat mengajukan gugatan. Atau penggugat dan tergugatnya meskipun tidak pakai kuasa hukum, mereka sepakat untuk melakukan persidangan secara e-court. Beberapa tahapannya secara e-court. Tetap seperti itu ya. Usahakan H-1 sebelum sidang pembuktian harus sudah kita upload bukti-bukti surat yang sudah ditempel materai dan sudah dilegas kantor pos tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah wawasan bagi kita, khususnya buat teman-teman yang sedang mencari informasi terkait dengan hal ini. Nah, sekarang apabila menurut teman-teman nih, kalau misalkan video ini ada nilai edukasinya, ada nilai positifnya, bisa berguna dan bermanfaat baik bagi sebagian kalangan atau bagi seluruh lapisan masyarakat misalkan, bisa bermanfaat, kami mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe nih ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso.